Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi kekayaan intelektual. Masuk kita ke pengertian haki. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Haki mengatur semua objek berupa karya yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia. Hak eksklusif yang diberikan pemerintah sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam Konvensi Paris sebagai perlindungan hukum kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal, serta penanggulangan persaingan curang. Makna haki dari yang disampaikan yaitu hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, kreasi, atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi intinya dari hak kekayaan intelektual ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Objek haki di sini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum. Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang, atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Hak kekayaan intelektual menurut para ahli pengertiannya adalah, menurut Saidin, hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjaannya itu berupa benda imaterial, benda tidak berwujud. Tapi kalau menurut Apriliana Purba, hak kekayaan intelektual adalah karya intelektual yang dihasilkan manusia di mana memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, serta mempunyai nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Menurut Rahmadi Usman, hak kekayaan intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sri Rezeki Hartono, hak atas kekayaan intelektual atau hak adalah suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Ahmad Ramli, menurut M. Jumna dan Jubaidillah, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Menurut Agus Sarjono, adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Kalau menurut Ahmad Ramli adalah atas kekayaan intelektual suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Kalau menurut McCook and Stewart adalah hak yang memberikan perlindungan hukum atas kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Kalau menurut Laile Glauca adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.
Haki menurut World Intellectual Property Organization atau yang kita kenal dengan WIPO adalah kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Macam-macam haki. Di sini ada hak paten, ya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Paten, paten paten adalah hak khusus eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemu atau inventor adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan temuan, invensi. Penemu inilah yang menjadi pemegang paten, yaitu pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Untuk mendapatkan hak paten, seorang penemu harus memenuhi persyaratan substantif tertentu, antara lain penemuannya betul-betul baru, mengandung langkah inventif, penemuannya dapat diterapkan secara industri. Hak paten tersebut berlaku selama 20 tahun, yang mulai terhitung sejak tanggal penerimaan. Setelah melewati masa 20 tahun, penemuan yang dimaksud akan menjadi milik umum, public domain, dan dapat diambil manfaatnya oleh siapapun tanpa harus meminta izin kepada si pemegang paten. Hak paten menggunakan prinsip teritorial, artinya perlindungan hak paten hanya berlaku di negara pemberi hak paten tersebut. Misalnya seorang yang mendapat hak paten Indonesia, maka ia hanya memiliki hak tersebut di Indonesia saja. Ia tidak memiliki hak paten di negara lain. Artinya orang-orang di negara lain bisa dengan bebas mengambil manfaat dari penemuannya tanpa harus meminta izin kepadanya. Begitupun sebaliknya. Dasar hukum hak paten ini bisa kita lihat ya dalam undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 89 tentang Paten, Lembaran Negara Tahun 89 Nomor 39. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 89 tentang Paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Contoh hak paten di sini adalah George Samuel Holtz, pemegang hak paten layar sentuh. Kemudian Honda Giken Kukyo, pemegang hak paten pembakaran dengan prinsip 4 langkah. Apple, pemegang hak paten perangkat tabel komputer. B.J. Habibie, pemegang hak paten formula untuk menghitung keretakan sayap pesawat. Profesor Dr. Insinyur Sucatmiko, pemegang hak paten teknik cakar ayam. Warsito, pemegang hak paten alat pemindai tubuh atau HEVT. Kedua, kita lihat itu hak atas merek atau brand. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau berupa gambar ya, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan menurut pasal 3 undang-undang tersebut, hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan memakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk penggunaannya. Pemilik atau pemegang hak merek adalah orang persero, ya, orang atau persero, beberapa orang atau pemilik bersama, atau badan hukum yang telah memiliki hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Pemegang hak merek adalah orang yang mendaftarkan pertama kali suatu merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Merek tersebut akan dilindungi oleh negara dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang kembali setelah melewati jangka waktu itu. Jadi di sini kita mengenal sistem dalam hal ini first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama kali dialah yang berhak ya menggunakan merek tersebut. Untuk undang-undang yang mengatur tentang hak merek itu antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1902 tentang merek, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian hak atas desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Sementara menurut pasal 1 ayat 5 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak khusus diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan kata lain, hak kepemilikan atas desain industri tersebut sebagai konsekuensi dari didaftarkannya desain industri itu ke kantor desain. Hak atas desain berlaku selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Hak ini tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya. Pihak yang menerima hak tersebut adalah pendesain, yaitu seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dasar hukum atau undang-undang dari hak atas desain industri antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016. Hak atas indikasi geografis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Masih dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Permohonan pendaftaran hak atas indikasi geografis harus dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Jadi berbeda dengan hak-hak sebelumnya, hak ini tidak boleh diajukan atas nama orang atau pribadi. Tidak ada jangka waktu tertentu berapa lama waktu perlindungan indikasi geografis ini. Perlindungan akan tetap dilakukan selama bisa menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu produk atau barang. Ciptaan buku, dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum dan telah atau tidak dilakukannya pengumuman pendistribusian atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Dasar hukum atau undang-undang yang mengatur tentang indikasi geografis antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Kemudian
Hak perlindungan varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, perlindungan varietas tanaman (PPT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dan pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Masih menurut undang-undang tersebut, hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi hak ini diberikan kepada pemulia tanaman yang menemukan atau mengembangkan varietas terbaru suatu tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan ini berlaku selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Dasar hukum dalam perlindungan hak perlindungan varietas tanaman yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Hak desain tata letak sirkuit terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Menurut undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara RI kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Orang yang menerima hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu setelah melakukan permohonan dan permintaan pendaftaran desain yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Hak ini bisa dimiliki juga oleh orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 tahun, terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian tentang hak rahasia dagang. Menurut Undang-Undang 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Masih menurut Undang-Undang tersebut, hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi maupun non-teknologi. Pemilik hak rahasia dagang berhak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik hak juga berwenang untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkap rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dasar hukum dari hak rahasia dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 tentang Nomor 2000 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sekarang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurai pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang atau pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau yang bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas pribadi. Dalam hak cipta ini kita kenal dengan first to use atau sistemnya itu deklaratif. Pemegang yang siapa yang mengproklamirkan pertama kali hak cipta tersebut. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ketika seorang pencipta yang menemukan hak cipta tersebut meninggal dunia, maka dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hak ini bisa juga dipegang oleh pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak cipta berlaku sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan sementara itu untuk jenis ciptaan seperti program komputer dan karya turunan seperti karya sinematografi, rekaman, suara, karya, pertunjukan, dan siaran berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Sementara itu, untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan perlindungannya berlaku selama 25 tahun. Sedangkan ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan masa berlakunya tanpa batas diberikan kepada hak cipta yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian hak lisensi dan waralaba. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak pada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan kepada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. Pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap hak cipta dan hak terkait paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan rahasia pedagang. Karena persyaratannya ini menganut sistem first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama kali, dialah yang berhak atas hak tersebut. Sementara itu, pengertian waralaba bisa ditemukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006. Jelaskan bahwa waralaba atau franchise adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di mana pemberi waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban yang menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Prinsip Haki. Di sini kita kenal ada 4 prinsip ya dari Haki, yaitu ekonomi, prinsip keadilan, kebudayaan, dan prinsip sosial. Nah, prinsip ekonomi kita lihat ya satu persatu. Prinsip ekonomi adalah hak kekayaan intelektual menggunakan prinsip ekonomi karena hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan yang daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan yang kedua, atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip keadilan karena di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual atau ilmu pengetahuan seni sastra akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya. Prinsip kebudayaan. Atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip kebudayaan karena perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian prinsip sosial. Hak atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip sosial karena hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
Manfaat haki di sini bisa kita lihat adalah bagi dunia usaha, manfaat haki untuk perlindungan terhadap penyalahguna atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Bagi penemu, manfaat haki adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Bagi pemerintah, manfaat haki adalah citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum bagi perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran atau peniruan. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Dasar hukumnya, ya, bisa dilihat nih Undang-Undang Nomor 7 tentang persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Nomor 32 tentang data letak, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang 30 2000 tahun tentang rahasia dagang, Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang pelindungan pada atas tanaman, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang 14 tahun 2000 tentang paten, 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Demikianlah pemaparan saya tentang hak kekayaan intelektual. Lebih dan kurangnya, mohon maaf lain. Dan saya tutup kuliah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.